Kami datang ke sini mohon bantuan kepada Bapak supaya bagaimana kami bisa mendapatkan kembali tanah kami. Karena semua bukti kepemilikan mereka itu Pak, hasil uji laboratorium forensik jelas. Dan itu penunjuk sertifikatnya mereka jelas dari kilometer 20. Kemudian juga itu mereka 3 kali menerbitkan sertifikat. Ada semua di kopian ini Bapak. Jadi gini, almarhum Pak Codo punya lahan. Siap. Oke, luasnya berapa Pak? 5,75 hektar. 5,75 hektar. Hektar, betul. Oke, tiba-tiba ada 2 orang lain bersengketa terhadap lahan yang bukan lahan almarhum Pak Codo ini. Mereka datang mengusir orang tua kami di lokasi tersebut. Mengusir? Ya, mengusir, paksa. Sudah orang tua itu maksudnya anaknya Pak Codo? Ya, anaknya Pak Codo. Orang tua Bapak? Ya, Om. Omnya Bapak. Ya. Nah, ya Bapak bilang tadi lahannya berbeda itu memang ini keputusannya itu putusan yang inkrah itu tidak ada kaitannya dengan lahannya Pak Tidak ada Codo. kaitannya Bapak, tidak ada kaitannya. Dalam putusan itu hanya menyebutkan saya tidak tahu di mana lokasinya. Nah, Jadi almarhum Pak Codo atau omnya Bapak ini dalam perkara yang sudah inkrah saat itu nggak pernah jadi pihak? tidak pernah Bapak. Turut tergugat tidak pernah? Dulu mereka pengacaranya pihak daripada mafia ini memasukkan itu almarhum om saya itu sebagai penggugat intervensi Bapak. Jadi dia ketika ada perkara almarhum om Bapak itu anaknya Pak Codo Iya. menggugat. Tidak menggugat. Padahal nggak juga. Tiba-tiba masuk sebagai penggugat intervensi. Iya, dari pihak mereka yang memasukkan. Kan harus ada surat kuasanya segala macam. Tidak ada Bapak, karena itu orang tuli, orang pikung Bapak. Oh, tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, nggak ada? Tidak pernah Bapak. Kalau dieksekusi lah, ini tahun berapa Pak dieksekusi Pak? Tahun 2004 Bapak, setelah inkrah. Oh, berperkara sejak tahun 90-an, ya kan, 2004 baru inkrah, Ya betul. dieksekusi. Ya betul. Yang penggugatnya siapa namanya Pak? Penggugatnya itu Karerama, Haji Andi Mator yang Karerama. Siapa itu Pak? Yang pemilik Alasak kilometer 17. Oke, tergugatnya? Dr. Andrian Asikin. Dia dari kilometer 20. Yang menang penggugat apa tergugat dalam perkara ini? Penggugat. Penggugatnya menang, Iya, Bapak. gugatan dikabulkan. Ya. Iya, tapi tiba-tiba objek lahannya diarahkan ke lahannya almarhum Pak Codo. Betul Bapak. Lalu dieksekusi lah. Terus upaya apa lagi selain upaya hukum yang dilakukan Pak? Kami kampanye kepemilikan Bapak, kami menyampaikan kepada publik bahwa ini tanah kami. Ini kilometer 18, bukan kilometer 20, bukan kilometer 17. Kalau memang Indogrosir membeli dari Karerama, maka dia harus ke kilometer 17. Kalau dia membeli dari Dr. Andrian Asikin, dia ke kilometer 20. Karena ini kilometer 18. Didasarkan bukti-bukti kami dari kelurahan, kecamatan, mengatakan bahwa itu terdaftar atas nama kakek kami. Seperti itu Bapak. Kami datang ke sini mohon bantuan kepada Bapak supaya bagaimana kami bisa mendapatkan kembali tanah kami. Karena semua bukti kepemilikan mereka itu Pak, hasil uji laboratorium forensik jelas. Dan itu penunjuk sertifikatnya mereka jelas dari kilometer 20. Kemudian juga itu mereka 3 kali menerbitkan sertifikat. Ada semua di kopian ini Bapak. Kami minta untuk dimediasi, tapi pihak Indogrosir ini tidak mau datang dengan dalil itu bahwa kami pernah kalah di Tun dan kami berulang kali melakukan unjuk rasa di sana Pak. Ada indikasi, kami mencurigai Pak, bahwa kan persoalan seperti ini kami ini melawan oligarki, kami melawan penguasa pemilik modal, sehingga kemudian kami juga sangat wanti-wanti itu berulang kali, termasuk di kriminalisasi yang dilakukan di Polda ini kan kami memasukkan laporan tapi pihak Polda dalam hal ini tidak menindaklanjuti laporan kami Pak. Ada bukti-buktinya kami sampai hari ini mereka tidak tindak lanjuti. Tapi kalau mereka yang melapor itu jalur tol mereka kencang sekali. Oke Pak, saya sudah dapat ini ya pointer-pointernya Pak. Ya nanti kita akan sampaikan ke Panja Mafia Tanah Pak ya, setelah kunjungan kerja Pak, nanti disampaikan, nanti Panja Mafia Tanah akan memanggil Bapak dan pihak-pihak yang terkait. Siap Bapak. Kami perlu tegaskan posisi kami di sini kita tidak berpihak ke salah satu Pak, tapi kita berpihak pada apa yang benar, gitu, Pak. Ya. Iya. Tentu pada akhirnya kan kita juga akan mendengar keterangan dari pihak yang sebelahnya, ya, akan memanggil juga dari aparat terkait. Ya.
Mungkin itu Pak sementara ya.